Yang berikutnya adalah kami juga akan mengadakan program mudik gratis. Rencananya lebih dari 520 bus. Kami berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan minta untuk dikawal. Terima kasih rekan-rekan media. Kita pagi ini, saya khususnya dari Kementerian Perhubungan menyampaikan terima kasih karena Pak Gubernur Daerah Khusus Jakarta berkenan untuk menerima kami. Maksud tujuan dari silaturahmi kami pagi ini adalah berkoordinasi khususnya masalah transportasi dan juga koordinasi mengenai persiapan untuk angkutan lebaran di tahun 2025 ini. Kurang lebih itu kami menyampaikan hal yang berkaitan dengan angkutan lebaran, kemudian juga mengenai pelaksanaan waktu untuk angkutan lebaran. Jadi dan kami mendapatkan dukungan penuh dari Bapak Gubernur. Alhamdulillah, terima kasih Pak Gubernur, karena Jakarta merupakan daerah di mana para pemudik berasal paling cukup besar, sehingga harapan kami apabila kami melakukan sinergi dan kolaborasi itu kita bisa dengan baik bisa melaksanakan penyelenggaraan angkutan lebaran 2025. Demikian. Terima kasih. Ya, yang pertama saya menerima Pak Menteri Perhubungan. Ini adalah tamu saya yang pertama kali setelah dilantik oleh Bapak Presiden, dan kami berdiskusi secara dalam. Bapak Menteri Perhubungan menyampaikan banyak hal. Pemerintah Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya untuk pelaksanaan persiapan mudik lebaran ini, termasuk kalau nanti pemerintah pusat menerapkan work from anywhere yang rencananya dimulai tanggal 24 Maret, maka pemerintah Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya. Dengan demikian warga Jakarta yang akan mudik lebaran mereka mempunyai pilihan waktu yang cukup banyak. Yang berikutnya adalah kami juga akan mengadakan program mudik gratis. Rencananya lebih dari 520 bus. Kami berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan minta untuk dikawal. Nah, secara khusus saya juga tadi menyampaikan kepada Bapak Menteri Perhubungan, Jakarta selalu punya problem dengan pendatang baru. Dalam kondisi yang seperti ini, pasti akan ada pendatang baru yang mungkin jumlahnya akan menjadi lebih besar, dan untuk itu ya kita akan antisipasi sejak awal supaya tidak menjadi persoalan di kemudian hari bagi pemerintah Jakarta maupun pemerintah pusat. Itu hal yang kami sampaikan. Langkah konkretnya bagaimana Pak untuk mengantisipasi pendatang baru tadi? Ya, karena belum terjadi, dan ini kan sudah selalu ada dari waktu ke waktu pendatang baru di Jakarta, karena bagaimanapun Jakarta masih menjadi daya tarik tersendiri bagi siapapun yang mencari lapangan pekerjaan. Dan untuk itu sebenarnya Jakarta tidak akan menutup diri, tetapi Jakarta akan berbenah untuk supaya orang yang datang ke Jakarta memang betul-betul mereka sadar atas pilihan itu yang tidak mudah juga untuk bekerja di Jakarta. Yang WFA tadi menerapkan operasi justisi seperti yang pernah diterapkan oleh Pak Ahok waktu dulu yang mengecek KTP para pendatang dulu. Jakarta di bawah kepemimpinan saya pasti terbuka, lebih ramah, tetapi juga dengan ketegasan. Maka kami belum merumuskan itu karena besok baru akan kami rapatkan untuk itu. Besok hari Selasa. Pak Pram, tadi soal WFA sendiri itu kan juga instruksi Pak Presiden. Apakah nantinya akan ada surat khusus kepada perusahaan swasta atau instruksi khusus untuk meliburkan, untuk menerapkan WFA lebih cepat? Pak Menhu dulu baru saya jawab. Karena kan beliau yang buat putusan dulu. Jadi kami sudah menyampaikan kepada Kementerian Pan-RB, kemudian juga Kementerian BUMN, dan Kementerian Tenaga Kerja. Dari Kementerian Pan-RB, alhamdulillah kami juga mendapatkan support. Mungkin nanti akan dalam waktu dekat akan dikeluarkan surat khusus ya. Kemudian Kementerian BUMN juga akan juga melakukan hal yang sama. Memang jumlahnya yang menyumbang banyak pemudik adalah ASN dan juga BUMN. Untuk swasta, ini adalah sifatnya kami dari himbauan kepada perusahaan-perusahaan swasta melalui Kemenaker. Harapannya adalah apabila WFA diterapkan, maka persebaran dari distribusi para pemudik itu akan lebih banyak sebagaimana tidak disampaikan Pak Gubernur, sehingga pengaturannya menjadi lebih baik. Jadi saya akan menindaklanjuti setelah pemerintah pusat
sudah memutuskan bahwa tanggal 24 dimulainya work from anywhere, maka pemerintah Jakarta juga akan pasti berkoordinasi dengan swasta untuk juga menerapkan hal yang sama. Ya. Pak Menteri, terkait koordinasi tentang mudik gratis ini, ada nggak permintaan kepada Pemprov DKI agar warga Jakarta yang mau ikut mudik gratis pakai program Pemprov aja, jadi Kemenhub nanti bisa dari warga-warga daerah lain gitu, ada nggak permintaan seperti itu? Secara khusus tidak ada tadi untuk harus pakai ini pakai itu, tapi kami berkoordinasi supaya bis-bis yang digunakan dapat termanfaatkan secara maksimal. Jadi tidak ada bis kosong karena ada masyarakat juga yang melakukan booking double gitu. Jadi sehingga pada saat para hari H ada beberapa bis cukup banyak yang kemudian kosong. Inilah yang kita hindari. Jadi memanfaatkan semaksimal mungkin semua program mudik gratis yang dilakukan oleh pihak kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Begitu juga swasta. Agar tidak ada warga yang misalnya warga A ikut program pemerintah pusat dan Ya, ini yang kita coba masukkan dalam satu program. Nanti dari Kemenhub akan memperkenalkan aplikasi untuk para penyelenggara. Sehingga itu bisa dibuat untuk double check dari para pemudik yang melakukan pemesanan. Karena biasanya pemesanan itu kan menyampaikan identitas. Nah, inilah yang kita koordinasikan, kita sinkronkan sehingga tidak ada double booking. Terakhir ya. Terkait permintaan harga tiket itu akan diterapkan tepatnya kapan? Lalu apakah itu dijual di aplikasi kayak Traveloka, Tiket.com atau bisa dibeli di mana, Pak? Jadi pemesanan itu sudah bisa dilakukan dari tanggal 1 kemarin. Untuk perjalanan tanggal 24 hingga tanggal 7 April. Nah, pemesanannya bisa dilakukan langsung kepada airlines yang bersangkutan, kemudian juga aplikasi-aplikasi seperti tadi Traveloka dan lain-lain. Nah, ini kami juga sudah menyampaikan kepada Menteri Pariwisata agar karena aplikasi untuk travel agent ini di bawah pengelolaan dari Kementerian Pariwisata, supaya juga dilakukan sinkronisasi antara para penyelenggara aplikasi dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan kemarin. Artinya seluruhan itu sudah mengalami penurunan ya, Pak? Ya, pemesanan sudah bisa dilakukan dari kemarin untuk pelaksanaan perjalanan dari tanggal 24. Cukup ya. Kasihan Pak Menhub. Makasih Pak. Siap. Saya antar Pak Menhub dulu. Terima kasih, Mas.